Selamat datang di channel yang membagikan mod untuk GTA San Andreas, terutama versi Android. Dan ini adalah update dari cheat menu versi 2.1. Sebelum ke review versi 2.1, ini adalah preview fitur utama yang tersedia pada cheat menu versi 2.2. Yang pertama yaitu translasi. Yang kedua yaitu free kamera. Yang ketiga adalah music player. Yang keempat, player anime speed. Get out the rock. You got it. Cheat menu bekerja menggunakan interface dari AML atau Android Mod Loader dan dapat dipasang pada game 2.00 dan 2.10 64 bit. Seperti yang kalian lihat, durasi video ini cukup panjang. Artinya ada banyak perubahan fitur baru dan perbaikan yang ada di versi 2.1 ini. Tapi tidak semuanya bisa direview. Jika penasaran dengan apa saja perubahan-perubahan tersebut dan ingin mengetahui progres dari versi yang ada di dalam tahap pengembangan, silakan lihat detailnya di dalam file changelog.txt yang berada di arsip mod ini. Jika ingin melihat progres secara visual dan ingin melaporkan masalah terkait mod yang gua bagikan, silakan ke Discord server dari channel ini. Link di mana-mana. Beneran loh. Perubahan peningkatan yang pertama adalah sekarang touch event untuk cheat menu jauh lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Perbandingan yang paling mencolok adalah ada pada ketika menunya ditekan dan terdapat NPC di baliknya, di mana fokus eventnya pada versi sebelumnya terbagi menjadi dua, yaitu ke dalam game dan ke cheat menu. Hasilnya adalah player akan log on ke NPC tersebut. Tapi di versi 2.1 ini, fokus eventnya langsung ke cheat menu seketika menunya ditekan. Merubah ukuran cheat menu dari sisi menu sekarang dimatikan. Terkadang saat ini menggunakan item slider, tapi bukan slide-nya yang bergerak, malah ukuran menunya yang berubah. Untuk mengubah ukuran menu, sekarang hanya bisa dari sudut menu. Merubah maksimum value untuk health dari 1450 ke 1250. Soalnya setelah gua cari di internet dan nemu di GTA Forum, katanya sih maksimum health pada versi remastered itu ada pada 1250. Tapi sepertinya masih salah. Banyak perubahan pada menu spawn vehicle. Sekarang kotak ID bisa digeser hingga maksimum 20.000 dari sebelumnya hanya 611. Perubahan ini dilakukan karena cheat menu telah mendukung sesuatu yang spesial yang dimana akan kalian lihat pada fitur baru di review ini. Perubahan pada widget untuk membuka dan menutup menunya. Sebelumnya adalah percobaan di mana logonya terlihat cringe. Sekarang tampilannya lebih sederhana dan to the point. Selain perubahan pada tampilan widgetnya, value dari config-nya juga berubah. Sekarang menggunakan floating point dari 0.0 hingga maksimum 1.0 untuk alfanya. Apakah kalian notice sesuatu yang baru dari awal video yang menampilkan cheat menu ini?
Di sudut kanan atas cheat menu terdapat tanda silang sebagai alternatif untuk menutup menunya. Jadi, merubah posisi dan size default dari cheat menu. Sekarang posisinya akan berada pada sudut kiri atas layar ketika baru dipasang atau ketika config-nya dihapus. Fitur yang baru di versi ini, yang pertama adalah menambahkan dukungan untuk virtual keyboard. Dengan ini, merubah data pada fitur di cheat menu bisa lebih cepat dan presisi. Selain itu, dengan adanya dukungan virtual keyboard, pada menu spawn kendaraan ditambahkanlah custom nama plat nomor. Bisa kalian masukkan nama, angka, atau apapun itu selama didukung oleh game. Hal ini juga membuat cheat menu dapat digunakan untuk memilih kendaraan yang ditambahkan dengan cara memasukkan ID-nya ke dalam kotak ID secara langsung. Cheat menu hanya membantu untuk men-spawn kendaraan tambahan, bukan untuk bisa menambahkan kendaraan baru. Tugas ini bukanlah bagian dari cheat menu, melainkan adalah bagian dari limit adjuster. Jadi, selama game kalian bisa menambahkan kendaraan baru, yang perlu kalian lakukan hanyalah memasukkan ID-nya pada kolom ID dan spawn kendaraannya. Pada settingan menu, menambahkan opsi untuk menggunakan transparent background atau tidak. Menambahkan frame edge. Dengan ini kalian bisa membuat gameplay kalian secara langsung terlihat seperti pada film aksi atau movie. Dan tentu saja bekerja juga pada cutscenes game. Namaste. Peace, Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you were no longer on government business. Where is he? Menambahkan health regen untuk player. Sistemnya terinspirasi dari GTA 5. Di mana ketika player memiliki XP atau health point lebih rendah dari 50%, maka health regen akan aktif dan memulihkan XP player setiap detik. Tapi dalam satu kondisi, yaitu player harus dalam keadaan diam. Jika bergerak, maka XP tidak akan dipulihkan. Tapi XP kalian bakalan tetap dipulihkan ketika kalian berkendara. Menambahkan long neck effect dari Chaos Mode. Sesuai namanya, ini membuat semua pet, termasuk player, memiliki leher yang panjang seperti jerapah. You a rider, my nigga? What's happening? Yeah, punk, why? You don't hate that. Perbaikan yang ada di versi ini memperbaiki opsi light state pada checkbox vehicle, di mana pada siang hari ketika opsi ini dihidupkan, maka tidak akan bisa dimatikan lagi. Sekarang mau itu siang ataupun malam, tidak akan ada masalah kecuali kalian cari. Memperbaiki efek rotasi pada pet menjadi gila ketika pet rotating effect sedang aktif pada saat gamenya pause. Contohnya ketika pemilihan mode setir di awal game. Memperbaiki beberapa masalah pada pet dikarenakan fitur dari efek pet. Beberapa dari kalian sudah ada yang sadar. Like I give a fuck what you think. Memperbaiki efek pet tidak diset kembali setelah cutscene selesai.
Beberapa efek tidak bekerja dengan benar dalam cutscenes, jadinya dimatikan. Tapi sayangnya efeknya tidak didepan kembali setelah cutscenes-nya selesai. Contohnya pada cutscenes prolog di awal game play. Tepat di sini seharusnya efeknya dihidupkan kembali. Dan ini setelah diperbaiki. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I... Memperbaiki fitur top-down kamera membuat gamenya jadi stuck di beberapa device. Terima kasih ke .x atau .exe. Lama lu susah anjir. Sebagai tester, jika kalian ingin partisipasi dalam pengembangan mod ini, bisa menjadi member dari channel ini dan link akun YouTube kalian ke Discord. Dan beberapa perbaikan lainnya yang bisa kalian lihat sendiri di dalam file changelog. Gua nulis skrip ini ngabisin waktu sekitar 2 hingga 3 jam lebih. Belum lagi edit video ini. Terima kasih atas dukungan kalian dan terima kasih juga untuk komentar-komentar kalian. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menjadi supporter dari channel ini dan untuk kalian yang sudah membeli makanan darurat Pak Imon. Jika